Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan gue Yan Tama. Masih di STD Create, masih ngebahas tentang masalah pelaku UMKM Kota Bekasi. Malam ini kita jumpa dengan salah satu pelaku UMKM nih. Gue perkenalin siapa sih? Asika Makeover. Asika Makeover. Asika Makeover atau lo lebih disebut Cika atau Upi sih? Kalau di dunia MUA itu gua dikenalnya Cika. Cika. Nggak mungkin kalau misalkan Upi itu lo disponsorin nih? Oh bukan ya? Lo kira disponsorin mau jamunya. Iya, Upinya. Oh jadi lo kalau di dunia makeup lo disebutnya Cika. Cika. Berarti lo usaha lo nih bergerak di bidang apa, jasa rias? Jasa rias. Iya, jasa rias. Oke, Pi. Berarti langsung aja pertanyaannya. Iya. Mulai kapan lo memulai jasa makeup ini, Pi? Gue waktu itu sih tahun 2009 itu masih ikut orang. Udah lama juga berarti ya? Iya. Masih ikut orang. Terus 2010 gue ambil kelas makeup. Udah dari situ sih gue beraniin buat sendiri. Oh, 2009 lo mulai ikut orang Iya. sampai tahun? Kayaknya sampai tahun 2010. Berarti cuma 3 tahun ya? 2009 setahun doang. tahun. Terus habis itu lo langsung buka bendera sendiri? Iya. Berarti sampai sekarang nih 2009 sampai 2021 udah lumayan juga ya? Hampir 11 tahun lebih ya? Iya, hampir. 11 tahun lebih. Hampir segitu. Keren. Berarti lo sekarang udah bawa nama bendera lo sendiri? Tadinya kan gue masih punya nyokap kan, yang Dazira itu. Nah, itu kan sekarang itu bukan punya gue lagi. Udah alih tangan lah. Udah alih tangan. Akhirnya gue beraniin buka bendera sendiri pakai Cika Makeup. Cika Makeup. Iya. Dan Cika Makeup ini baru berjalan berapa lama? Cika Makeup ini kurang lebih sih dari 2016. Udah lama juga Cika Makeup. 2016. 2016. Oke, berarti 2016 ke 2021 udah hampir lumayan 5 ya. tahunan. Terus kalau pertanyaan suka dukanya dulu deh, lo ngejalanin jasa rias ini. Dukanya sih sebenarnya banyak, cuma karena gue hobi jadinya nggak ngerasain duka aja. Dari bangun malam, Iya. itu udah pasti ya, bangun malam, terus Nah, perjalanan gua jauh. ngeliat postingan lo kan jam 3 pagi udah keluar. Lebih-lebih dari burung gagak. Burung gagak baru pulang, dia baru keluar. Banji Gua pulang, dia keluar. Gue ngeliat Gua postingan, barengan sama buset, ini, Mbak setengah 4 Kunti. bocah udah keluar. Barengan sama Mbak Kunti keluar. Oh iya, Mbak Kunti ya. Tapi itu kalau ketemu sapam malam nggak apa tuh? Perumahan. Mbak mau kemana, Mbak? Gitu. Biasanya sih mereka udah tahu, Udah karena tahu. biasanya pihak yang hajat itu udah konfirmasi duluan. Karena kan emang kan kalau apa namanya, kalau jasa rias itu kebanyakan kan ya apa ya, panggilannya pagi ya, hampir jam segitu ya, jam. Iya. Apalagi kalau orang yang mau apa, mau wisuda tuh ya, Pi ya, mau wisuda harus pagi Wisuda banget. lebih pagi lagi, apalagi kalau pemberkatan itu jam 2 gue udah di lokasi. Buset, betul tidur sebentar dong? Nggak tidur malahan. Lo nggak tidur, nggak kelonan lo? Gawat tuh, Pi. Berarti jam 2 pagi lo udah stay? Udah stay lo, tapi ngerasain nggak cuma satu orang doang? Kebanyakan orang ya? Banyak. Dan di situ kita punya tim makeup sebenarnya. Oh. Jadi nggak cuma gue doang yang di situ, ada banyak. Oh berarti tuh dukanya maksudnya nggak pernah lo terlalu rasain ya? Nah kalau sukanya? Ya Sama lo sukanya seneng aja lah, ketemu banyak orang pertama. Terus pengalaman gue jadi nambah. Terus pokoknya gini sih, kalau gue jadi gue tahu karakter orang itu tantangan buat gue kayak gitu.
wajah orang kan beda-beda nih. Iya, bentuknya juga beda-beda bentuk-bentuknya ya? beda-beda. Jangan kan alis aja, anak kembar aja tuh nggak sama. Oh, Kan. alis anak kembar nggak sama? Ya iyalah, maksudnya Oh, beda. anak kembar aja tuh maksudnya mukanya pasti ada yang beda. Oh, ada bedanya. Jadi nggak ngeplek sama gitu. Nggak plek sama. Iya. Tapi selama ini yang lu pegang ini, maksudnya maaf, lu kan banyak rias, maksudnya cuman sekedar perempuan atau ada juga selain Oh, ada perempuan? sih, ada. Kadang gue juga suka gini, misalnya kan gue freelance nih, gue dapet job dari salah satu wedding, mbak nanti mbak di lokasi cowok ya, di lokasi pengantin laki-laki. Oh. Berarti itu semua gue pegang, dari mahnya, bapaknya sampai pengantin cowoknya gue yang pegang. Itu ribetan laki-laki atau perempuan sih? Perempuan tetap. Kalau Perempuan. laki-laki mah cuman kadang kalau udah biasa pengantin cowoknya tuh udah ngerti maksudnya. Jadi dia nggak terlalu ngerepotin kita sih sebenarnya. Ada When I'm here to tell you I don't wanna be. cuma gue kasih jas aja dia udah ganti baju sendiri. Oh iya. Paling mbak ini udah begini belum gitu. Ntar paling gue benerin dasinya kayak gitu. Oh, lebih apa? Lebih nggak terlalu ribet ya? Iya benar. Tapi selama ini hanya manusia aja yang lo ria. Enggak, gua kira mungkin ada jenglot, bisa lo ria sama tuyul gitu enggak ya? Pengennya begitu gue. Kayaknya begitu ya. Ngelip ya. Misalkan jenglot gitu kan dirias gitu bisa lebih keren gitu ya. Bener. Gue bisa viral itu ya. Iya. Bisa viral lo. Iya. Ada jenglot temu lo rias kan jadi lebih keren kan. Benar. Oke, Kayaknya jadi next time deh. next time Gue ya. kayaknya kucing kayak atau enggak kambing ya. Sebelum dipotong Idul Adha ya, lu make up dulu ya. Gawat. Nah, terus kalau misalkan ini sekarang lu berarti jalan sendiri atau gimana sih? Sekarang gue lagi usaha sendiri. Hmm. Tapi ada temen gue yang selalu nemenin gue. Iya, benar. Dia ngedukung banget gue. Gitu. Itu salah satu sahabat yang selalu ada buat lo ya. Iya, bener. Iya. Kan juga kenal juga tuh orangnya tuh. Kenal ya. Kenal juga. Banget. Iya. Sampai nemenin lo mau beli buat gue mau konten nih, beli baju dulu dong, sampai temenin ya. Laporan ya. Jadi selama ini orang-orang terdekat lo dukung. Alhamdulillah sih dukung, kayak mertua gue dukung banget. Dukung banget. Semuanya sih alhamdulillah dukung. Semua yang lo kerjain yang penting niatnya ikhlas buat anak. Iya. Ya, di rumah Gue ya. kan juga berusaha buat merubah kehidupan, maksudnya ya ngebantu suami, ngebantu orang tua juga. Ya gue pengen anak gue mendapat kehidupan yang layak lah. Iya. Gitu doang. Bener. Tapi kayaknya di konten kali ini kita masih ini ya, masih apa namanya? Masih nungguin talent ya. Harusnya ada Kakak Risa yang mau di konten tapi keadaannya sakit, Pe. Maafin Iya ya kan. Kak Risa nih, ya udah nggak apa-apa. Risa. Namanya udah qadarullah kan. Qadarullah, mungkin nanti next, mungkin. Sebetulnya emang mau di makeover biar jadi mirip ini ke Kosarawati harusnya. Terus kalau misalkan apa namanya jasa rias ini kan terkadang kan ada kayak buat displaynya ya, Pi ya. Iya. Maksudnya buat apa? Kayak majang buat pakaian-pakaian pengantin itu udah ada sekarang. Oh enggak, gue belum ada. Oh, Jadi belum ada. gue cuma freelance doang. Freelance Gue cuma doang. jasa doang, jasa makeup aja. Ya. Tapi kedepannya nanti next lu mau nggak? Wah, Pi? itu gue pengen banget. Gue pengen banget. Rencana sih, gue pengen buka galeri. Tapi ya mudah-mudahan Allah mengizinkan dan rezeki gue ada. Galeri apa nih? Galeri rias pengantin. Oh. Rencana gue pengen bikin tentang kita wedding sih. Tentang kita. Namanya? Aha, tapi Itu- itunya kasih ke makeover tetap. Itu maksudnya di dalamnya ada kayak buat foto prewed, kayak gitu. Sebenarnya gue juga sekarang udah nyediain jasa foto prewed kayak gitu. Oh, udah juga? Sekalian makeup, iya. Gue udah ada paket itu, udah ada paket. Tapi masih kerja sama orang lain. Iya, gue masih kerja sama vendor. Masih freelance lah ya. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau untuk kostum gue juga bisa ada vendor yang. Ada vendor yang siap. Oh berarti maksudnya lu walaupun freelance kayak gini masih dibantu sama vendor-vendor bisa buat nanganin
kayak wedding juga lo tetap bisa ya Oh, kan? bisa. Nggak cuma sekedar kayak orang perorangan satu orang yang cuma kayak mau wisuda atau segala macem. Enggak, iya. Berarti kalau misalkan nanti lo dipanggil buat wedding, berarti lo harus butuhin tim lagi dong. Iya, Dan teman-teman lo udah siap kayak gitu. udah siap. Jadi Udah ada gue tim tuh juga? jadi kan gue punya komunitas di situ yang isinya MUA semua gitu Oh, kan. yang lo Dan- ceritain itu. Oh, lo dan- terlibat tuh ya? Gue terlibat. Yang Dan di situ KPJ gua itu bukan sih? KPP. Oh, KPP ya. Ya, gue salah Komunitas satu perhias apa tuh? pengantin. Oh, KPP Jabodetabek. Jabodetabek tuh, lo satu pengurusnya. Iya. Nah, itu udah jalan berapa lama itu? Kalau KPP itu sih udah lama ya, dari tahun 2018. Heeh. Dari tahun 2018 dia. KPP. Itunya membernya ada berapa orang? Sekarang sih udah 600. Oh, banyak ya. Jabodetabek itu. Jabodetabek. Berarti info-info seputar make up segala macem ada di situ. Ada. Dan event-event yang udah dilakuin dari KPP itu apa aja? Banyak Selama sih. ini? Seminar, workshop, kayak gitu-gitu, kayak portofolio, hunting, kayak gitu. Portofolio. Portfolio tuh hasil-hasil yang udah di make up sama orang-orang yang ada di situ iya. MUA-nya. Dan itu salah satu marketing kita, kayak gitu, cara marketing. Jadi pemasarinnya ya kayak gitu, dari hasil foto-foto, kayak gitu. Iya. Berarti kayak gitu ya. Oke. Berarti emang lu terlibat di situ sampai sekarang ya, Pi ya. Iya. Nah, terus kalau misalkan campaign, Pi, campaign promo yang udah lu lakuin sejauh ini, lu udah ngelakuin apa aja, Pi? Buat, maksudnya, ya gue tahu maksudnya apa namanya ya? Jasa rias pengantin kan di mana-mana banyak banget. Banyak. Iya kan? Yang bikin supaya lo diketahuin sama orang tuh apa sih yang udah lo lakuin? Sebenarnya medsos sih. Medsos ya sekarang ya, visual gitu ya. Iya, visual. Itu penting banget. Dan lo emang sekarang kayaknya udah punya konten YouTube sendiri, coba dikasih tahu ke teman-teman konten YouTube lo apa biar teman-teman tahu. Ya, konten YouTube gue Asika Makeover. Jangan lupa ditonton terus ya video-video gue. Di subscribe pastinya. Di-subscribe. Karena orang-orang di dalamnya juga orang-orang di dalam ini yang terlibat. Keren-keren pokoknya. Orang-orang kita juga. Iya. Pokoknya kita selalu apa ya, support buat teman-teman UMKM ya. Terutama sementara buat Kota Bekasi dulu kayak gitu. Nah, berarti sejauh ini masih visual, promo segala macem. Terus kalau misalkan ada nggak sih menu-menu paket yang lo tawarin? Ada. Gue kayak paket akad kayak gitu. Kalau gue sih paket akad dari 1.500.000 sampai 1.750.000. Oh, itu yang ngebedain apa tuh, Pi? Melati. Hah? Melati. Melati. Melatinya akad. Kalau misalnya nggak pakai melati itu 1.500.000. Dia sama gaun. Kalau misalkan nggak melati diganti bunga kamboja. Seru Ada? banget. Oh, gua kira Tetangga sekalian nama kantil. kalau nggak melati bunga kamboja. Pakai air mawar ya. Siramin ya. Oh, berarti bunga melati agak lebih mahal, Pi, ya? Iya, bunga melati itu mahal sih. Soalnya gue nggak bisa ngerajut, mendingan gue. Iya. Oh, berarti paket paling murah 1 juta. Iya, bisa. Itu buat akad cuman rias doang. Coba deh, Rias sama doang. gaun. Sama gaun. Rias, gaun, aksesoris, jadi sepasang. Kalau gue free makeup ibu, 2 orang. Akad itu maksudnya cuman sekedar buat inian akadnya Makeup akad, doang. iya. Oh, jadi ntar buat makeup buat kayak resepsi beda lagi sebetulnya. Beda. Oh. Gaunnya kan beda. Oh, Kalau iya. gaun kebaya akad kan, Iya. kebaya akad. Tapi kalau sekarang dengan keadaan pandemi begini, kalau dia sekedar rias akad doang, terus riasnya nggak dihapus lagi buat resepsi, sebetulnya bisa nggak sih? Terserah dia, itu terserah dia. Tapi gue nggak nyediain baju. Oh. Gue nggak nyediain gaun. Tapi kan sekarang mungkin kan dengan keadaan pandemi gini banyak orang yang cuma ngerasain akad doang kan? Iya. Bener kan? Jarang ada resepsi ya kan? Tapi udah banyak sih. Udah mulai juga kok, ngelakuin? kalau daerah-daerah bawah gitu, Kabupaten ya? kabupaten itu banyak. Dan nggak ada masalah? Nggak ada sih. Iya. Alhamdulillah sejauh ini nggak ada masalah. Nggak ada yang sampai dibongkar. Oh, nggak ada ya? Nggak kayak yang di daerah-daerah vital Jakarta kayak gitu kan dibongkar ya, Be? Oh, berarti lu semenjak beberapa bulan ini udah mulai banyak terlibat buat ngelakuin ngerias pengantin? Iya, Dan itu ada resepsinya? ada. Kan kalau sejauh ini gue masih freelance ya, gue ikut wedding. Jadi Oh, jadi lu kerja sama-sama wedding orang, lu ditarik buat sekedar hanya jasa make upnya iya, aja? benar. Hmm. Tapi itu lumayan, Be.
lumayan banget ya buat bayarannya ya. Tapi gini Pi, belak-belakan aja ya. Iya. Kita di sini nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Kira-kira menurut lo kalau orang mau ngebuka usaha kayak yang lo bilang galeri Iya. wedding, Galeri wedding. itu kira-kira yang dibutuhin modalnya sampai berapa sih nominalnya Pi? Ya mungkin kalau di sini ada teman-teman yang mau buka jasa, ya kan? Ya kurang lebih dari 50 sampai 300 jutaan sih sebenarnya. Nah, Tergantung equipment ya? Iya, tergantung Iya. equipment juga, tergantung tata letak lokasinya juga. Oh iya, di benar, mana. rukonya ya. Benar. Terus sama tergantung harga gaunnya. Oh, gaun tuh beda-beda ya Pi ya? Beda-beda. Ada yang premium, ada yang biasa. Ya kadang kan terus ada yang dipakainya gerah banget Pi. Bener gak sih? Ya kan? Kayak gitu. Istilahnya. biasanya ada. Oh jadi kalau gaun itu gini sih. Kalau yang gua nggak gitu paham tahu ya. Itu belinya itu di satu vendor atau beda-beda? Enggak, beda-beda. Sekarang kan banyak tuh yang UMKM kayak gitu tuh, penjahit-penjahit. Oh, yang dia jual kayak gini-gini ya, produk kayak gini ya. Kalau gue itu langsung udah beli jadi. Oh. Beli jadi. Jadi langsung sama produk UMKM. Tapi kita bisa mesen nggak sih sesuai Bisa. dengan apa yang kita desain gitu? Bisa. Oh bisa. Kadang kan gini, kalau gue gini, kalau emang lu mau pesen baju yang sesuai dengan keinginan lu maksudnya pengantin, klien gue tuh harus bayar lebih dengan sesuai apa yang dipesan sama dia. Oh, by request ya. Bayar request. Kecuali kalau misalkan emang dia pengen yang seadanya ya ini yang Iya, kita punya. yang ada. Karena kan lu juga mesti harus nyewa lagi. Gini Pi, karena waktu udah harus nggak banyak-banyak nih kita nih ya kan. Karena kalau banyakan ngobrol juga orang ntar malah malas dengerin ya kan. Nah, langkah ke depan yang lu udah siapin buat Askira Makeover, Cika Makeup ya. Maksudnya apa nih Pi buat langkah ke depannya? Gue sih paling merubah mindset aja sih sebenarnya. Iya. Yang kemarin kalau gue kemarin belum berhasil, gue harus kedepannya gue harus berhasil. Gitu. Gue juga coba belajar lagi sih. Gue ngambil kelas-kelas juga, ngambil kelas Iya. seminar-seminar sih. Ngambil. Nah, terus kalau misalkan buat mungkin ada beberapa temen-temen yang nonton nih yang mau belajar makeup sebetulnya bisa nggak sih, Pi? Bisa banget. Sebenarnya nggak harus pakai bahan merek yang branded, merek yang high class tuh nggak usah. Jadi kalau untuk awal-awal nggak apa-apa lu pakai yang seadanya aja. Yang penting lo tuh tahu tekniknya. Sebenarnya yang harus diperhatikan itu teknik. Bukan brand. Oh, teknik pencampuran. Karena kan gue gini loh, gue dulu sempat punya mantan nih ya kan, mua juga, ya kan. Dan gue dengar maksudnya itu beberapa produk dicampur, bener Iya, gak sih? mixing. Di mixing ya? Iya. Kalau untuk foundation pasti ada mixingan. Ada mixingan. Dan itu mungkin mixingan dari beberapa mua beda-beda. Beda-beda. Beda-beda pastinya ya. Beda-beda. Kadar-kadar campurannya Dan ya. itu rahasianya mereka. Oh, jadi sama aja kayak bumbu masakan ya, Pi? Bumbu masak iya. Itu rahasia dapur ya? Rahasia dapur. Oke, mungkin Upi udah banyak cerita tentang masalah. Jadi kalau misalkan lo mau lihat tentang makeover yang udah Upi lakuin dengan harga yang nggak mahal, bisa lihat kontennya Pi ya? Bisa. Bisa lihat konten Upi tadi nanti ada di deskripsi. Oh, dan juga nanti ada info nih ya. Yang itu ada sedikit info promo doang dikit. Maksudnya Upi nanti Sabtu besok Pi ya Sabtu besok. bakal jadi narsum di program RH Radio. Jadi Stay buat tune. stay tune di RH56 Bekasi. Upi bakal ngomongin lagi masalah tentang kayak ngomongin apa namanya? Buat kiat-kiat usaha, buat ngasih kiat-kiat usaha ke teman-teman ya. Oke, selamat malam, terima kasih udah ngeliat konten kita. Kalau ada salah-salah kata minta maaf ya, Pi. Nggak cuma buat teman-teman yang udah ngabisin, maksudnya kuotanya rela buat ngebuang kuota, Semoga ya kan? digantikan. Digantikan, Berlipat iya. ganda rezeki. Gue doain mudah-mudahan Cika Makeover, ya kan, Shakira Makeup, Asika Makeup, mudah-mudahan makin maju ke depannya. Amin, amin. Oke, Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.